Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik semua? Mudah-mudahan adik-adik diberi kesehatan dan tetap semangat untuk melanjutkan praktikum yang kedua. Untuk praktikum rekayasa sistem kerja ini kita tetap membahas tentang data antropometri ya, di mana data yang kalian dapatkan kemarin akan dihitung standar deviasinya. Untuk itu, sebelum membahas tentang perhitungannya, kita akan membahas tentang pembagian kelompoknya dulu. Pembagian kelompok ini dimudahkan agar adik-adik efisien, efektif untuk melaksanakan praktikum ini. Oleh karena itu, saya sudah mendapatkan data adik-adik semester 2, di mana golongan A ini terdapat 26 mahasiswa, golongan B terdapat 25 mahasiswa, golongan C dan golongan E terdapat 24 mahasiswa. Di dalam perhitungan data antropometri ini kita harus menghitung 6 data. Yang pertama adalah tinggi badan, tinggi bahu, tinggi siku, tinggi pinggul, tinggi lengan bawah, dan tinggi kaki bawah. Oleh karena itu setiap golongan dibagi menjadi 6 kelompok. Dicontohkan saja ya, misalnya golongan A itu kan terdapat 26 mahasiswa. Maka kelompok 1 terdapat 5 orang, kelompok 2 terdapat 5 orang, kelompok 3 sampai dengan kelompok 6 adalah 4 orang. Jadi sama, golongan B juga seperti itu sampai dengan golongan E. Selanjutnya, kelompok 1 yang terdiri dari 5 orang, artinya absen 1 sampai dengan absen 5 akan menghitung tinggi badan. Ingat, akan menghitung tinggi badan. Selanjutnya, absen nomor 6 sampai dengan absen nomor 10 akan menghitung tinggi bahu. Jadi sesuai dengan urutannya. Untuk kelompok 3 akan menghitung tinggi siku dan kelompok terakhir akan menghitung panjang kaki bawah. Jadi untuk pembagian kelompoknya sudah jelas, kecuali golongan C dan golongan E semuanya per kelompok terdiri dari 4 orang. Topiknya sama, membahas tentang pembagiannya, datanya sama seperti golongan sebelumnya. Kita akan menghitung dulu standar deviasi ya. Yang dicontohkan di sini adalah saya menghitung tentang tinggi siku karena saya mempunyai data tinggi siku. Untuk menghitung tinggi badan, tinggi siku, maupun tinggi panjang kaki lengan bawah itu caranya sama. Hanya yang membedakan adalah datanya. Yang dicari di sini adalah tinggi siku. Tinggi siku di sini didapatkan dari pengukuran praktikum yang pertama ya. Ini dimisalkan saja. Misalnya tinggi sikunya 110 untuk responden yang ke-1. Misalnya responden yang kedua adalah 105, responden yang ketiga 110 lagi. Ini datanya didapatkan dari perhitungan kemarin, tinggal ditarik untuk dipindahkan di sini. Selanjutnya kita akan menghitung XI dikurangi X, artinya di sini adalah nilai data yang pertama dikurangi dengan nilai rata-rata. Ya, nilai rata-rata ini didapatkan dari mana? Nilai rata-rata didapatkan dari praktikum yang pertama, yaitu rata-ratanya dari tinggi siku. Misalnya nanti ada kesulitan bisa ditanyakan langsung ke saya. Ini hanya dimisalkan saja. Rata-ratanya adalah 99,37037. Kita sepakat ya bahwa rata-rata tersebut dibulatkan 2 angka di belakang koma. Setelah tinggi siku ini diketahui, sudah disalin, lanjutnya kita akan menghitung XI dikurangi X yang dikuadratkan. Ya, dicontohkan. Yang pertama, tinggi sikunya adalah 110, ini didapatkan dari sini. 99,37 didapatkan dari nilai rata-rata. Nilai rata-ratanya yang ini. Setelah itu 110 dikurangi nilai rata-rata didapatkan 10,63. Ini akan dipindah ke sini. Selanjutnya sama. Untuk menghitung data yang kedua, caranya sama. Tinggi siku yang pertama dikurangi dengan nilai rata-rata. Setelah hasilnya diketahui, maka akan dikuadratkan hasilnya.
Ini catatan saja, ini kan tinggi siku. Misalnya kalian menghitung tinggi badan, caranya sama. Data tinggi badan kalian salin, setelah itu kalian hitung nilai yang keberapa, setelah itu dikuadratkan. Setelah data ini selesai semua, maka kita tetap akan menjumlahkan per masing-masing. Contohnya, misalnya di sini sudah diketahui 106,00, 107,00. Misalnya dijumlahkan di sini jadinya 109. Nah, ini hanya dimisalkan saja. Selanjutnya, kita akan menghitung standar deviasi ya. Standar deviasi rumusnya adalah sigma xi dikurangi dengan x yang dikuadratkan dibagi dengan n-1. Data yang sudah dihitung kita masukkan ke dalam rumus ya. Ini dimisalkan saja. Jumlahnya adalah 1000 dibagi dengan n-1. Ini didapatkan data di sini. Kita tarik lalu dibagi dengan n. N di sini adalah banyaknya responden dikurangi dengan 1. Setelah itu kita turunkan lagi. Berarti 1000 dibagi dengan 9. 9 ini didapatkan dari 10 dikurangi 1. Setelah ini dihitung, kita dapatkan misalnya di sini adalah 111,1 didapatkan dari perhitungan ini. Setelah ini diketahui, lalu kita akarkan. Setelah diakarkan, hasilnya adalah 10,54. 10,54 ini adalah nilai standar deviasi.